warahmatullahi wabarakatuh. 102 Mandiri FM Cilegon cemerlang di udara membuka cakrawala. Hai Mitra Mandiri, selamat siang. Karena menjelang makan siang ya Mitra Mandiri. Dan juga di siang hari ini kita kembali lagi di program Mandiri FM X PPID Kota Cilegon on Air Kelurahan. Dan kali ini kita mengunjungi Kelurahan Taman Baru. Oke Mitra Mandiri, sebelum dimulai Mega mau menginformasikan kalau talkshow kita siang hari ini disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Radio Mandiri FM Cilegon dan juga on air Radio Mandiri FM Cilegon, channelnya 102 ya Mitra Mandiri. Dan buat Anda yang sedang berada di dalam kendaraan, kok siang ini tiba-tiba ada talkshow? Iya. Kita dari program Mandiri FM X PPID Kota Cilegon bersama Kelurahan Taman Baru. Di samping Mega udah ada 3 orang perangkat pejabat ya dari Kelurahan Taman Baru. Yuk kita sapa saja. Di sebelah kiri aku yang pertama ada Lurah Taman Baru, Bapak Furkon. Assalamualaikum Pak Furkon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sementara itu dulu pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Sektur kita ya, ada Sekretaris Kelurahan Taman Baru Pak Endang Syuhada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Amin. Senang ya dengarnya kalau kayak gitu. Semangat ya Pak. Semangat terus Mbak. Dan juga sudah ada wanita cantik. Satu ini ya, ada kasih pembangunan dari Kelurahan Taman Baru, Ibu Ida Wahida. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mitra Mandiri. Hai juga, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Aku biasa ya tahu namanya Wadiah gitu kan. Ternyata ini ketemu langsung sama orangnya, ternyata cantik ya. Amin ya Allah, secantik Mbak Mega. Ya, kalau yang ganteng Pak Lurah sama Pak Pak Sektur Lurah dan ya. Pak Sektur, betul. Oke, ini Pak Lurah, Pak Sektur dan juga Bu Kasih. Kita di segmen pertama ini mau bahas tentang pelayanan publik ya, pelayanan publik kalau di Kelurahan Taman Baru seperti apa nih Pak Lurah? Baik Ibu Mega, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mandiri FM Kota Cilegon yang berbahagia, wabil khusus masyarakat Kelurahan Taman Baru. Hai, sehat semuanya ya. Hai. Semoga semua masyarakat khususnya Taman Baru diberi kesehatan dan umumnya Kota Cilegon. Terima kasih Ibu Mega. Perlu kami sampaikan untuk wilayah Kelurahan Taman Baru ini kebetulan berada di ujung selatan dulu. Ya. Di ujung selatan dari Kota Cilegon yang kebetulan perbatasannya dengan Kabupaten Serang, yaitu Desa Sigidong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Dan alhamdulillah untuk pelayanan publik kami sudah laksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada. Kebetulan kalau di Taman Baru masyarakatnya juga masih masyarakat ya, kami mohon maaf ada di pinggir. Jadi pelayanan itu bahkan bukan hanya di jam kerja, tapi sampai malam hari pun masih kami layani dengan baik. Oke, jadi kalau ada masyarakat yang datang di luar jam kerja masih terus dilayani? Masih kami layani selama kami belum tidur. Ya kalau udah tidur gimana ya Pak Lurah ya? Oke, jadi kalau untuk mengurus administratif untuk kependudukan masyarakat di wilayah Taman Baru, all out ya kalau dari Kelurahan Taman Baru. Insya Allah. Nah, kalau misalnya untuk pelayanan informasi publiknya gimana nih Pak? Untuk penyebaran informasi ke masyarakatnya? Informasi publik kami sudah laksanakan, yaitu berbagai informasi kami laksanakan melalui Pak RT, Pak RW, bahkan dengan kita datang sosialisasi di acara-acara seperti riungan, hajatan, dan lain sebagainya. Kami datang bersama para perangkatnya. Dan kalau ada informasi media sosial gimana nih Pak dari Kelurahan Taman Baru? Media sosial kami juga sudah jalan walaupun belum maksimal, baik melalui Facebook, Instagram, gitu.
Di YouTube kami belum ada, Bu, mohon maaf, hanya sebatas itu. Apalagi kalau informasi-informasi melalui pelayan itu bisa disampaikan melalui grup WA RT RW dan warga yang ada di lingkungan kami. Oke, jadi memang ada grup WA-nya gitu ya. Jadi, Ada. kalau ada informasi terbaru langsung di-share di situ. Langsung di-share melalui WA RT RW langsung menyampaikan ke grup warga yang ada di masing-masing wilayah. Jadi memang selalu aktif lah ya kalau untuk memberikan informasi kepada warga. Dan kalau ada warga yang butuh informasi, pihak kelurahan siap memberikan jawaban gitu ya Pak. Insya Allah, bahkan kemarin-kemarin banyak hal-hal yang di luar ini, Bu, ya. Karena mungkin lurahnya asli wong Kubang Lesung sehingga tidak melalui aparat di bawah, langsung ke lurah, Bu. Baik itu pengaduan kenakalan remaja terkait dengan kaitan hukum, apalagi surat menyurat berkaitan dengan administrasi yang ada di kelurahan. Bahkan kami sampaikan kepada sekretaris dan para kasih pegawai, kalaupun ada warga yang minta pelayanan, minta cepat, Ya. kami berikan secepatnya, Bu. Karena kebetulan rumah kami juga dekat dengan kantor, mau jam berapapun siap untuk ditandatangan pelayanannya, gitu. Asli lurahnya ya, warga asli gitu Kubang kan. Lesung. Jadinya memang deket ya Pak Lurah sama warga. Dekat, alhamdulillah. Oke, Mitra Mandiri, jadi begitulah tentang pelayanan administrasi dan juga pelayanan informasi publik di wilayah Kelurahan Taman Baru. Kalau mau tahu lebih jelasnya bisa langsung kata Pak Lurahnya aja ya. Silahkan, kami terbuka, Bu, 24 jam. Oke, Pak Lurah tadi sempat disinggung sama Pak Lurah, kita tuh letaknya di paling selatan gitu Paling ya Pak ya. selatan, betul. Berbatasannya sama wilayah Kabupaten Serang Serang. secara geografis. Nah kalau begitu Pak Lurah, potensi dari Kelurahan Taman Baru ini apa Pak? Potensi yang ada di wilayah kami yang terbanyak memang kuliner. Kuliner. Kalau dulu memang terkenal dengan pertanian, karena memang sudah banyak perkembangan sehingga tanah-tanah yang di sini sudah pada dibebaskan, ada yang dibuat rumah makan, pabrikasi, workshop dan lain sebagainya, sehingga masyarakat kami sekarang tuh kuliner yang terbanyak, hampir 392 kuliner yang ada di wilayah kami. 392 ini bentuknya kayak gimana, rumah makan kayak gini? Apa kayak ada UMKM-nya juga Pak? Macam-macam, ada yang kalau yang di BTS ini kan untuk kelas menengah ke atas, mohon maaf ya. Seperti sebelahnya juga ada UK itu. Kalau yang masuk di pedalaman sana di Jalan Ciwedus itu agak sederhana, rumah makan. Kemudian yang di lingkungan-lingkungan tuh ada warung-warung seperti makanan yang sudah jadi dan makanan yang olahan juga ada. Tapi yang terkenal dulu di Taman Baru kan kacang gorengnya, Bu. Kacang goreng. Kacang goreng. Sekarang sangrai sekarang. Kalau dulu kita nyebutnya kacang goreng, sekarang sangrai. Ini kenapa? Apa yang bikin beda gitu Pak Lurah sama yang lainnya gitu? Ya karena mungkin dari lahan masih banyak lahan pertanian, sehingga masyarakat tuh masih bisa mengelola lahannya sendiri, Bu. Walaupun melalui tradisional. Ya, berarti hasilnya banyak ini ya Pak. Alhamdulillah. Kacang sangrai gitu Kacang kan? sangrai, kemudian keripik singkong itu Ya. ada. Itu masyarakat tuh ada yang mengolah bahan mentahan sampai matang gitu, olah sendiri. Jadi kalau misalnya yang khas dari Kelurahan Taman Baru selain kacang sangrai apa sih? Jadi kalau orang tuh ingatnya, oh kalau makanan ini berarti ini punyanya Taman Baru. Apalagi Ada nih, Pak? selain kacang tuh keripik singkong, rabek juga, alhamdulillah di sini sangat terkenal. Rabek kambing, Bu, yang ada di sini. Cuma memang hanya sebatas orang selamatan dan hajatan, belum kita jual sampai keluar. Nah Pak, tadi kan ada 300-an lebih gitu kan kuliner di wilayah Taman Baru. Kalau begitu apakah ada sentranya gitu Pak? Kayak khusus, oke di wilayah sini nih sentra kulinernya gitu, ada pusatnya gitu Pak? Oh, sementara belum, Bu, karena kita masih mengikuti kemampuan dari para pengelola ya. Jadi masing-masing di wilayah aja gitu. Tapi begitu ada kegiatan di tingkat kelurahan, semua bisa berkumpul
membuka stand masing-masing lingkungan itu di kelurahan. Kalau sementara tempatnya masih masing-masing, belum kita ada tempat yang khusus untuk sentra UMKM-nya. Wah, karena belum ada sentra khususnya gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak untuk menarik pengunjung bahwa yuk ke Taman Baru nih, di Taman Baru banyak banget tempat kulineran gitu. Ya paling hanya beberapa aja di setiap event atau kegiatan yang kita tarik. Karena memang dari sisi tempat dan lain sebagainya, memang kalau tidak ada semacam kegiatan hiburan dan lain sebagainya itu kita sepi Bu Taman Baru ini gitu. Makanya mungkin melalui media sosial UMKM itu bisa istilahnya mensosialisasikan atau mempromosikan ya, sehingga sekarang kan zamannya udah zaman online. Iya benar banget. Konsumen itu langsung telepon pemilik UMKM, bahkan bisa dikirim langsung ke orangnya gitu. Ya, kalau untuk para pelaku UMKM sendiri Pak ada kayak pembinaan kan? Ada pembinaan, kebetulan di Taman Baru kan ada pendamping ya, ada pendamping UMKM, Ibu Mudawamah. Beliau selalu memberikan laporan kepada kami itu setiap bulan sekali perkembangan terkait UMKM yang ada di wilayah saya. Lalu namanya UMKM nggak jauh sama yang namanya permodalan. Gimana ini Pak, kadang modalnya nggak jalan usahanya gitu ya. Gimana Pak, ada kayak semacam bantuan-bantuan untuk para pelaku UMKM Pak? Sementara sih kayaknya ada Bu, cuma tidak semaksimal yang diharapkan itu. Karena mungkin keterbatasan dari mulai pedagang kecil kan paling butuh modal 2 juta gitu. Kita arahkan ke koperasi ataupun ke bank BRI untuk melalui pendamping gitu. Itu aja sih. Jadi tetap ada pendampingan, jadi Ada. untuk mengarahkan gitu kan, Ya. ini lajunya kira-kira mau kemana sih? Betul. Kalau kendala yang dihadapi sama kelurahan sendiri gimana nih Pak, dengan potensi wisata kuliner gitu kan? Oke, kuliner tempat makanan nih. Kira-kira tantangannya apa sih Pak untuk kelurahan dari Taman Baru? Kendala yang kami hadapi itu ya tadi itu modal ya Pak Sektor. Karena untuk penataan wilayah kuliner itu butuh modal yang sangat besar. Seperti mungkin Ibu Mega udah pernah main ke Jalan Kalong, di sana kan ada rumah makan Bambu Panisian, Ya. terus apa Saung Kejo, kemudian Bebek Soha dan apa Saung Jati itu. Ya. Itu kan bermodalkan sendiri dari masing-masing pengelola itu. Mungkin kami butuh bantuan dari semua pihak untuk penataan area UMKM yang ada di wilayah kami. Kalau dari Pak Lurah sendiri gitu, sebagai lurah dari Taman Baru nih, pesannya apa sih Pak buat para pelaku usaha kuliner di wilayah Taman Baru ini? Pesan kami tetap semangat walaupun bermodalkan ringan gitu. Ya. Ya mudah-mudahan kami sebagai atau perwakilan dari pemerintah Kelurahan Taman Baru kan hanya memberikan fasilitas jalan, pembersihan jalan dan lain sebagainya Bu. Kalau untuk permodalan memang masih kami koordinasikan dengan pihak terkait. Saya harapkan seluruh UMKM yang ada di Taman Baru tetap semangat bisa menjalankan produk-produk khusus, terutama yang tadi kami sampaikan ciri khas dari Kelurahan Taman Baru. Ya, oke Pak, dengan berbagai macam kuliner, ratusan juga efek tersendirinya untuk masyarakat pribumi gitu Pak. Apa nih Pak? Apakah bisa mengurangi pengangguran, jadi lowongan pekerjaan lebih banyak gitu Pak? Itu sudah pasti Bu, karena sekarang zaman-zaman apa sih seperti ada pengiriman barang itu kan melalui online Bu ya, bisa mengangkat karyawan untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke pelanggan gitu. Jadi alhamdulillah bisa mengurangi untuk pengangguran. Sangat bermanfaat sekali Bu dengan adanya kuliner, apalagi seperti bebek tepi sawah dan apa yang sebelahnya itu yang punya Pak Haji itu apa UK Ya, ujung itu kulon. ujung kulon atau rumah makan ujung kulon. Alhamdulillah sedikit demi sedikit warga Taman Baru bisa ditarik Bu untuk menjadi pekerja di rumah-rumah makan yang sebesar ini gitu. Jadi memberikan efek positif ya Pak untuk Betul. masyarakat sekitar.
Ya Pak Seklur, boleh dicolek dulu Pak Seklurnya nih Pak Lurah. Iya, Mbak. Gimana nih Pak, kalau tadi Pak Lurah sudah menceritakan, sudah mengungkapkan gitu kan potensi yang ada di Kelurahan Taman Baru sendiri. Kalau dari Pak Seklur sendiri, bagaimana nih Pak, di Kelurahan Taman Baru ini apa sih selain wisata kuliner? Terima kasih, Mbak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah bahwa posisi demografi Kelurahan Taman Baru ini kan berada di ujung selatan. Dan alhamdulillah lokasinya juga Mbak cukup bagus untuk lokasi-lokasi wisata karena bentuknya perbukitan Mbak. Bentuknya perbukitan dan kebetulan kita berada di tepi Jalan Raya Lingkar Selatan dan selama ini hilir mudik para tamu yang dari luar kota Cilegon, dari dalam kota Cilegon juga bisa untuk menunjang kegiatan kuliner di wilayah Taman Baru. Selain kegiatan wisata kuliner di Kelurahan Taman Baru, kebetulan yang tadi disampaikan Pak Lurah juga bahwa jumlah UMKM di Kelurahan Taman Baru itu cukup banyak Mbak, bukan hanya kuliner tetapi juga ada jasa, ada kerajinan. Yang di Taman Baru itu ada kerajinan batik Mbak. Kerajinan batik? Iya. Khas Kota Cilegon gitu? Khas Kota Cilegon yang ada di lingkungan Kedawung, di perumahan Kedawung, di Ibu Kartonah gitu. Itu alhamdulillah kita ada kerajinan batik juga. Kemudian ada juga jasa juga Mbak, UMKM jasa. Apa nih kalau jasa Jasa itu? Misalkan ada sewa sound system, hiburan dan lain-lain ada di wilayah Kelurahan Taman Baru. Jadi masuk ke berbagai macam bidang gitu kan ya. Jadi ya kalau misalnya apa yang dibutuhkan itu ada. Ya, oke, apa yang lo mau gua ada pokoknya gitu kan di Kelurahan Taman Baru ya. Ya kalau gak ada benar. Bekasi apa ada ditambahkan? Apa yang ditambahkan ya Mbak? Ya, ini kalau dari Taman Baru kalau nggak salah terkenal juga ya di bidang seni. Nah boleh dijelaskan ke Mitra Mandiri nih Bu Kasih. Tadinya mau nambahkan masalah kuliner ini Mbak. Oh iya boleh kuliner duluan, nanti baru ke seninya, kita santai aja ya. Iya betul. Udah jadi Bu Kasih tambahin kuliner dulu baru nanti ke Padang. Ya ini sih harapan sih Mbak ya karena mungkin titik-titiknya baru jumlahnya sedikit. Harapannya dengan demografi Taman Baru seperti tadi, ada pihak yang berminat gitu ke Taman Baru nih. Oh iya nih di sini bisa nih buat wahana wisatawan misalkan gitu. Atau ini kan jalur wisatawan dari luar kota mau ke Anyer, bolehlah bikin tempat oleh-oleh berapa titik gitu kan? Itu kan lumayan bisa menambah Taman Baru ya. Mudah-mudahan ya dengan siaran ini langsung yang sedang di jalan bisa mendengar, oh iya Taman Baru di mana nih lokasinya gitu ya. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Kalau untuk seni di Taman Baru tuh terkenal ada seni bandrong Pak ya. Jadi ciri khasnya dari situ, dari seni bandrong. Oke, yang aku tangkap berarti kalau dari Bu Kasih membuka investasi seluas-luasnya buat orang yang mau melakukan investasi di sini gitu ya. Betul. Karena memang lahannya banyak yang kosong juga. Betul Mbak. Pak Lurah langsung silakan hubungi Bapak Lurah Taman Barunya. Lokasinya masih banyak yang kosong gitu ya. Dan lokasinya strategis ya Mitra Mandiri kalau Anda mau ke Anyer, ke wisata nasional ya, terhitungnya banyak banget kalau weekend bus-bus gitu kan ya. Dan memang yang aku lihat tuh tempat oleh-oleh tidak sebanyak itu. Nah itu dia Mbak. Kita biasa kan perempuan ya, kalau di perjalanan kan Mbak ya. Iya, benar sekali ya. Kita pulang membawa apa nih gitu. Jadi Mitra Mandiri yang mendengar siaran ini sambil membayangkan, oh iya saya pulang dari Anyer kemana nih ya gitu ya. Ada gitu baju buat anak kesetelannya I love Cilegon gitu kan ya, atau juga gipang gitu dipak-pakin. Tapi tentunya seiring dengan perkembangan zaman kayaknya pengemasan lebih trendy lagi ya. Pak Seklur ada yang mau ditambahkan? Tadi katanya ke Pak Seklur nih kalau seni. Apa ini? Iya terkait dengan seni. Apa memang Pak Seklur pelaku seni juga? Oh, enggak. Jadi untuk wilayah Taman Baru kebetulan karena memang kebanyakan masih masyarakat pribumi Mbak ya. Masyarakat pribumi sini, jadi kegiatan seni tadi yang disampaikan oleh Bu Kasih, kesenian silat itu yang memang benar setiap wilayah RW itu ada gitu Bu di sini. Ya itu ada kayak perkumpulannya enggak sih? Karena kan tadi di setiap wilayah ada ya, kayak buat wadah
Oke, nanti per 1 bulan, per 3 bulan nanti ada pertunjukan apa di wilayah Taman Baru gitu. Ya, event-event seperti itu memang sudah pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih terkoordinir lagi antara pelaku-pelaku seni yang ada di wilayah-wilayah itu. Karena memang dukungan pemerintah Kota Cilegon terhadap kesenian juga memang sangat kita harapkan untuk pengembangan potensi-potensi seni yang ada di wilayah Taman Baru. Oke. Dan juga ternyata ada mitra mandiri yang bergabung, ini Pak Lurah, Pak Sektur, dan Bu Kasih. Ada yang nanya katanya. Ada yang bertanya di radio ya. Ini ada Usep di PCI. Pak Lurah, program jangka panjangnya apa nih untuk terus tingkatkan potensi kuliner di Taman Baru? Program jangka panjang, insya Allah nanti kita akan rencanakan semacam kayak di Kaji itu, Bu. Harapan kami itu kebetulan 1 minggu sekali tuh dikumpulkan UMKM satu lokasi, biar masyarakat bisa jalan pagi, berolahraga sambil menikmati jajanan ciri khas Taman Baru. Itu jangka panjang kami, mudah-mudahan doanya aja. Lokasi sih sudah ada, Bu, di Gimana nih Pak lokasinya? Boleh di-spill? Jalan Kubang Lesung Kulon, namanya Kali Buah Sikat. Itu udah kami rencanakan, kebetulan di situ ada area waduk kerenceng, kan pemandangannya itu indah, Bu. Indah Kalau ya, itu. memang. Mudah-mudahan insya Allah doanya Pak, Amin. ini dari BCI, kami mohon doanya, mudah-mudahan jangka panjangnya bisa terrealisasi apa yang kami harapkan. Oke, Pak Usep ya di PCI ini udah dijawab. Dan ada lagi ya Pak Lurah dari Satria di Cilegon. Kubang Lesung masih banyak musisinya nggak Pak? Siap Bang Satria, alhamdulillah. Kubang Lesung tuh dari dulu terkenal dengan Kublis grupnya, tapi sekarang sudah berkembang banyak tuh. Ada bahkan kami sendiri juga punya. Apa nih? Punya Apa, Bang Lurah? namanya Pagem. Oh Pagem, apa itu Ya, Pagem itu? Ada Pagem singkatannya itu nggak? penggemar Hah? musik, paguyuban penggemar musik, Bu. Oke. Jadi musik apapun kami tampung di organisasi Pagem. Makanya alhamdulillah sekarang juga kita dengar di samping kampung ini kan Iya. ada musik nih, Bu. Benar, kita backsoundnya dangdutan nih Pak. Dangdutan, ciri khas Kubang Lesung, Bu. Oh gitu. Oh, Jadi ciri khasnya pokoknya kalau ada pesta ada dangdutannya gitu masih ya ada Pak ya. dangdutan. Sampai syukuran bayi pun kadang ada di Seriusan, taman. Pak? Iya, Bu. Syukuran bayi aja pasti ada dangdutannya. Ada dangdutannya. Karena merasa memiliki sendiri, Ya. tidak dibebankan biaya yang begitu tinggi, Bu. Mungkin masyarakatnya itu arahan-arahan. Jadi nggak harus manggil-manggil orang lain gitu. Ada di sekitar. Ya. Jadi langsung dimanfaatin aja. Iya, aku baru tahu loh ternyata kalau misalnya ada perayaan akikahan aja itu bisa ada dangdutannya ya. Keren ya. Bu Kasih gimana Bu Kasih ya? Oh, langsung hubungin Pak Lurah. Cincai kayaknya ya. Buat hiburan lah. Buat hiburan. Oke, dan juga kalau dari Pak Sekur sendiri nih, dari sekian banyak program gitu kan, ada yang namanya remaja. Pak Lurah juga ya, ada remaja. Gimana nih cara memanfaatkan remaja yang notabene mereka adalah penerus kita lah, SDM gitu, untuk para remaja-remaja di wilayah Kelurahan Taman Baru. Ini bagian tasnya luar biasa. Ya, boleh. Kayak ada pembinaan gitu atau ada perkumpulan biasanya nih untuk para remaja biar lebih produktif lagi. Iya, di setiap kelurahan kan untuk pembinaan generasi muda itu ada namanya wadah Karang Taruna ya. Karang Taruna itu yang sebagai wadah anak-anak muda kita untuk berkreasi, baik itu di bidang organisasi maupun sosial kemasyarakatannya. Di Kelurahan Taman Baru, pembinaan-pembinaan itu masih tetap kita laksanakan, baik itu di bidang olahraga, bidang seni, sosial budaya lainnya melalui wadah Karang Taruna itu. Oke, jadi aktif ya Pak ya. Ini ketua Karang Tarunanya ada Bung Rohmani. Oke, Tapi ternyata ya. terkenalnya Bung Wowo, Mbak. Oh, dipanggilnya Bung Wowo. Kayaknya udah jadi komentator bola nih. Bung Wowo gitu kan. Ternyata yang dari tadi sibuk itu ketuanya ya. Dan juga Mitra Mandiri itu tadi kita sudah bahas sampai nih ke kelurahan dari wilayahnya, geografis gitu kan. Di dalamnya ada apa aja, ternyata ada kuliner-kulinernya.
bisa manfaat untuk masyarakat, bisa mengurangi pengangguran. Pelaku UMKM bisa nitipin juga gitu ya Pak ya ke tempat-tempat kuliner produk-produknya. Jadi untuk pengembangan ekonominya juga ada. Remajanya dibina juga. Ada mau yang ditambahin lagi, Bu Kasih? Senyumnya udah manis banget ya Bu Kasih ya. Tambahannya semoga setelah channel ini semakin banyak orang yang tahu tentang Taman Baru, Heeh. semakin banyak yang berminat untuk bermain, berbelanja, dan berinvestasi di Taman Baru. Dan kita juga semakin terpacu untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oke, keren tuh. Pokoknya mah kalau Bu Kasih mah investasi yuk datang gitu. Ya, karena tadi itu tuh Mbak, Iya. modal tadi ya. Benar-benar. Ini ada siapa? Oh, saya ada Pak RT nih udah dada-dada aja. Ada Mas siapakah ini? Halo, Pak Sekuru mau kemana? Rupanya pergantian pemain ya Mitra Mandiri, oke, yang sedang menyaksikan secara live. Jadi kita ini kedatangan dengan siapakah? Boleh perkenalkan dirinya Mas? Selamat siang, Pak Ibu. Nama saya Febri. Saya di sini dari Finance Bebek Tepi Sawah Cilegon. Oke, dari manajemen Bebek Tepi Sawah. Dan Mitra Mandiri, untuk diketahui saat ini kita live talk show-nya ya Pak Lurah, Bu Kasih berlokasi di Bebek Tepi Sawah. Letaknya di mana? Ada di Kelurahan Taman Baru. Ya dong, karena kita talk show-nya juga tentang Kelurahan Taman Baru. Ada Mas Febri. Betul. Boleh nanya-nanya nggak nih Mas? Boleh dong. Santai aja ya. Iya, boleh. Dari kapan ini Bebek Tepi Sawah hadir berdiri di wilayah Kelurahan Taman Baru? Jadi Bebek Tepi Sawah Cilegon ini berdiri dari akhir Februari tahun 2023 gitu. Sampai sekarang. Ya, ini berarti mau 2 tahun ya? Iya, mau 2 tahun tepat kurang lebih 2 minggu lagi mungkin ya. Ah. Iya, gitu. Ini cabangnya keberapa Pak kalau secara nasional? Kalau secara nasional saya kurang tahu ya, karena ini kan ibaratnya kita beli franchise gitu. Oke. Kalau dari PT yang menaungi Bebek Tepi Sawah Cilegon ini cabang ketiga kebetulan Bu. Karena yang pertamanya ada di Puncak, cabang kedua ada di Bogor, dan ini cabang ketiganya. Milihnya kenapa ada di sini? Lokasinya kenapa gitu Pak memilihnya di Kelurahan Taman Baru? Karena menurut saya strategis ya, apalagi ini terletak di Jalan Lingkar Selatan. Barangkali para wisatawan yang mau ke Anyar kan otomatis lewat sini mungkin ya, Jalan Lingkar Selatan. Jadi menurut kami ini salah satunya letak paling strategis gitu, karena banyak dilalui. Salah satunya masyarakat atau wisatawan yang ingin ke Anyar, entah yang mau pulang maupun pergi. Ini memang lokasi yang strategis ya, tempat lalu lalangnya orang pergi berwisata. Betul. Niatnya mau wisata ke Anyar, ngeliat kesini ada Bebek Tepi Sawah, adanya di mana? Kelurahan Taman Baru, mampir dulu gitu kan. Dapat lagi tuh namanya Pak, Kelurahan Taman Baru. Dan juga Mas, gimana nih semenjak berdiri sampai sekarang respon dari pengunjung sendiri ke Bebek Tepi Sawah di Kelurahan Taman Baru bagaimana? Alhamdulillah dari pertama buka sampai saat ini berkembang ya. Alhamdulillah setiap bulan ada peningkatan, apalagi tiap tahun selalu gitu ada customer repeat gitu. Alhamdulillah Pak meningkat gitu, dari misalnya dari tahun pertama misalnya 5 gitu, di tahun selanjutnya bisa menjadi 15. Alhamdulillah menurut saya ini peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Membuka restoran di Kelurahan Taman Baru ini begitu. Makanan khasnya apa sih Mas kalau dari Bebek Tepi Sawah? Kebetulan signatur kita ini ada bebek goreng dengan bebek bakar gitu. Itu disajikan satu potong itu setengah ekor dengan varian 3 sambal, berikut nasi. Dan itu menu spesialnya. Betul. Dari sini. Karena letaknya ada di Kelurahan Taman Baru, yang notabene adalah orang Cilegon, apakah ada kuliner khas dari kota Cilegonnya sendiri gitu? Untuk kuliner khas dari kota Cilegonnya sendiri, salah satunya ada karedok ya Bu. Karena karedok merupakan salah satu khas
kuliner di Kota Cilegon ya Pak. Gitu. Jadi Salah ada satunya ada itu. Pak, harapannya apa nih dengan adanya bebek tepi sawah di Kota Cilegon khususnya di Kelurahan Taman Baru? Kalau harapan dari saya pribadi ininya lebih terus berkembang gitu dari tempatnya gitu, dan untuk jangka panjangnya saya harap kita bisa bekerja sama dengan Kelurahan Taman Baru untuk membangun salah satunya restoran dan juga apa ya Pak, kita pelaku pelaku F&B gitu di Taman Baru ini gitu, biar kita apa ini yang bisa kita buat dengan Kelurahan Taman Baru begitu. Berarti Bekasi ada lagi tuh investasi gitu kan ya, investasi masuk. Emang cocok kalau Bekasi ini ya buat cari investasi Pak, kayaknya terdepan ya. Oke, terima kasih Mas Febri ya atas informasi tentang bebek tepi sawahnya. Oke, boleh. Silakan Pak. Nanti dan juga bisa menceritakan rasanya seperti apa ya Pak Lurah ya tentang kuliner dari bebek tepi sawah. Jadi menu spesialnya seperti apa. Dan tapi sebelum ditutup ya obrolan kita di siang hari ini, Mega mau nanya sama Pak Lurah dan juga Bu Kasih nih, harapan dan target kedepannya untuk Kelurahan Taman Baru itu apa? Terima kasih Bu. Harapan saya mudah-mudahan setelah kita live melalui Mandiri FM ini, masyarakat bisa tahu apa arti kuliner. Dulu yang disebut Taman Baru sebagai produk unggulan dari kacang tanah, sekarang berubah menjadi UMKM yang terbaik. Harapan saya semua masyarakat bisa mengunjungi. Ini ada macam-macam yang di Taman Baru ini. Ada seperti BTS, termasuk rumah makan ujung kulon, bahkan di ujung sana pun ada rumah makan yang sangat sederhana. Jadi masyarakat silahkan pilih yang mana yang disukai untuk UMKM yang ada di Taman Baru. Barangkali itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Bu Kasih boleh ditambahkan harapannya Bu, harapannya investasi lah kita. Kalau keseringan nyebut investasi nanti kabur. Harapan kembali ya, mudah-mudahan Taman Baru jadi kelurahan terdepan ya Pak. Jadi jangan melihat debunya saja yang di JLS, tapi tetap dikenal jadi kelurahan yang terdepan, pelayanannya dan fasilitas untuk umum. Oke, terima kasih Bu Kasih kita ya. Dan juga Mitra Mandiri, terima kasih ya Pak Lurah dan Mas Febri juga. Talk show kita siang hari ini itu dia ya Mitra Mandiri. Buat Anda yang tertinggal tadi pas lagi buka Facebook, kok udah kelewat gitu, Anda bisa rewatching ya, buka lagi aja di akun Facebook Radio Mandiri FM Cilegon. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan secara on air. Buat Anda juga nanti kita bakal upload ke akun YouTube Radio Mandiri FM Cilegon. Tapi tunggu, sabar ya, mau diedit dulu biarin Bu Kasihnya nambah cantik. Kalau mereka juga nambah ganteng ya, dengan Pak Seklur dan juga Mas Febri. Dan akhir kata Mega yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.